Luas sekali itu, ya. Amanah menjaga kemuliaan dan rahasia orang lain. Amanah menjaga ilmu. Ya, amanah ilmu itu apa? Dipelajari, ditadaburi, kemudian diamalkan dan didakwakan. Kemudian amanah menjaga kekuasaan, ya. Bahkan sampai amanah menjaga alam sekitar, lingkungan, kelestarian alam sekitar ini. Ya. Termasuk imaratul ard, ya, termasuk imaratul ard ketika kita bercocok tanam, dan itu perintah dari Allah dan Rasul. Jadi imaratul ard itu ketika kita bercocok tanam. Bukan hanya imaratul masjid saja, tapi imaratul ard merupakan perintah karena kita sebagai khalifah. Ya. Maka semuanya itu ulama mengkategorikan sebagai taklif, ya, sebagai taklif, yaitu beban syariat, ya, yang harus dipikul manusia. Maka secara vertikal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana kita menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi di surah Al-Anfal ayat 27, ya, Allah memerintahkan untuk menjaga dan tidak mengkhianati amanah dari Allah dan Rasul dan amanah sesama kalian. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian secara horizontal, jadi secara horizontal itu bagaimana hubungan antara hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi dengan potensi yang kita miliki, baik itu ilmu, baik itu harta, maka kita berupaya untuk mewujudkan, kita berupaya untuk mengamalkan untuk kelangsungan kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga amanah dan janji-janji mereka. Dan ada satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat masyhur, ya, kita sering mendengar, berkaitan dengan hubungan diri kita dengan orang lain dan diri kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana menjaga amanah tersebut? Rasulullah SAW bersabda, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Ya. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, apapun bentuk kepemimpinannya, sampai pada pimpinan keluarga, ya, seorang bapak, maka mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian ar-rajulu, ya, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak itu diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya terhadap keluarganya. Wal mar'atu, dan seorang istri, ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'uliyatun wa hiya mas'ulatun anhum. Adapun seorang istri juga, ya, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kepengurusannya terhadap keluarga, ya, keluarga serta anak-anaknya. Kemudian Abdur Rajuli, ya, seorang hamba, ra'in an mali sayyidihi, bertanggung jawab terhadap penjagaan harta dari tuannya. Wa mas'ulun anhu, dan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka sesungguhnya kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan
tersebut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan secara horizontal pun juga hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan hewan yang ada di sekitar kita, hubungan kita bahkan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, itu merupakan amanah yang harus dijaga. Ya, ulama mengatakan barang siapa man addal amanah, barang siapa yang menjalankan amanah dengan baik, maka baginya adalah kemuliaan. Kemudian barang siapa yang tidak menjalankan amanah itu dengan baik, maka baginya adalah hukuman. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi gelar Al-Amin. Ya. Benar kata Akhi Sofi, ya. Al-Amin. Jibril alaihissalam diberi gelar Ruhul Amin. Ya. Ruhul Amin. Nah, disebabkan karena mampu untuk mengemban amanah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita mengetahui bahwasanya amanah itu berat, ya. Dan karena amanah itu sifatnya luas. Semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah dan diperintahkan untuk kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya apapun itu. Sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini kepada bumi, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, menolak, ya, tidak mau menerima amanah. Karena takut tidak mampu untuk menjalankan amanah tersebut. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang tahu? Ya. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa'abiyana ayyahmilnaha fa'ashfaqna minha wa hamalan nas innahu kana zaluman jahula. Maka tatkala Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, ya, berserta gunung, semuanya menolak kecuali manusia. Manusia menerima amanah. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil, ya. Manusia itu zalim dan jahil, zalim dan bodoh. Maka karena amanah itu berat, ketika kita mendapatkan amanah, ya kita pastikan apakah diri kita ini memiliki kapasitas untuk menjalankannya dan memiliki komitmen moral, ya, sehingga mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Dan di sisi lain pun juga, tatkala kita orang lain membutuhkan amanah